Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari situ ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Baget, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Asmiranda udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad, terutama Sunda, Padang, Aceh, Betawi. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan videonya? Ketika saya merenungkan, pantas saja gereja HKBP Maranatha Cilegon ditolak. Karena Bapak Ibu, di Indonesia ini pertumbuhan gereja paling cepat di dunia. Itu bukan kata kita, itu bukan kata saya, tetapi kata Ustadz tadi, si penceramah tadi. Mereka mulai ketakutan, gelisah karena pertumbuhan gereja di bangsa dan negara ini mulai pesat, bertumbuhnya cepat sekali saudaraku, bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia penduduknya mayoritas muslim, tetapi pertumbuhan gereja paling cepat bertumbuh di Indonesia. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Baget, ini semua berkat doa kita orang, terutama sekali para pendoa syafaat. Saya mengucapkan terima kasih dengan adanya saudara yang selalu membawa Indonesia dalam doa, sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dibuktikan gereja bertumbuh pesat di bangsa dan negara ini. Nah, saudaraku, mari kita melakukan pelayanan penginjilan. Di samping ada yang mendoakan para pendoa syafaat, kita juga melakukan penginjilan. Kita beritakan Injil, kita beritakan who is the Jesus. Mari kita injili Indonesia. Kita injilkan Indonesia agar damai, aman, tentram, dan takut akan Tuhan, sehingga tidak ada huru-hara dan tidak ada teriakan nama Tuhan di saat melemparkan sesuatu, tidak ada teriakan nama Tuhan di saat melakukan demo, tidak ada teriakan nama Tuhan di saat amarah kepada satu kaum, satu agama, atau satu organisasi. Kenapa? Karena kita sudah injilkan Indonesia. Ya, Indonesia aman dengan Injil. Bila cahaya Injil ada di Indonesia, bersinar di Indonesia Bapak Ibu, di bangsa dan negara kita, maka Indonesia akan aman, Indonesia akan damai. Kenapa? Karena di dalam Injil ada pribadi yang maha kasih, pribadi yang selalu mengajarkan kita bagaimana kita berhubungan antar sesama dan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, yang dinamakan dengan hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Kalau ini kita lakukan, ini kita jaga Bapak Ibu, maka Indonesia akan aman, damai, tentram. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita apa? Kasihilah musuhmu. Doakan mereka yang memusuhi kamu, doakan mereka yang membenci kamu, doakan mereka yang mengutuki kamu, doakan mereka yang mengolok, yang menghina kamu. Termasuk saudaraku para pencinta channel Injil Baget, doakan mereka yang menolak gereja HKBP Maranatha Cilegon. Kita doakan saudaraku, hanya dengan doa gereja HKBP Maranatha Cilegon bisa terbangun. Ya, bisa terbangun. Adanya gereja HKBP Maranatha Cilegon dengan doa saudaraku.
Kita berdoa, lalu kita teriak sama pemerintah supaya gedung gereja diizinkan berdiri. Karena gereja bukan tempat orang melakukan maksiat, bukan tempat orang minum minuman keras, bukan tempat orang sabung ayam, bukan tempat orang main judi. Diskotik diizinkan, itu jelas tempat maksiat. Tetapi gereja, tempat di mana Tuhan dimuliakan, tempat di mana anak-anak Tuhan berkumpul memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, tempat di mana orang berkumpul membahas firman Tuhan, dilarang. Nah, ternyata saudaraku, dilarangnya gereja, saya merenungkan, saya temukan jawabannya. Karena mereka tahu gereja di Indonesia ini cepat sekali berkembang, cepat sekali bertumbuh. Sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia 380% per tahun. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia 380%. Nah, sebenarnya saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, mereka tidak perlu takut dengan adanya gereja. Karena di dalam iman mereka tertulis dengan jelas, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kalau ini mereka sadari, agama mereka, agama kita, agama sisi, agama sini, tidak perlu khawatir, takut, gelisah. Dan tidak ada alasan untuk tidak dikeluarkan izin gereja. Ya, tidak ada alasan untuk tidak dikeluarkan izin gereja, saudaraku. Tetapi karena mereka takut dan mereka tidak menyadari tentang apa yang dikatakan oleh kitab suci mereka, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu dan agamaku bagiku, maka sebagian mereka punya rasa takut yang luar biasa. Sementara diskotik yang ada di daerah tersebut tidak pernah dilarang, Bapak Ibu. Ada satu RT, saya melihat di sebuah postingan di Cokro TV kalau tidak salah saya, ada satu RT, tetapi di RT yang satu itu ada 6, entah 7, entah 5 diskotik. Pokoknya lebih daripada 2-3 diskotik, Bapak Ibu, banyak sekali. Kita tahu sama-sama diskotik itu tempat orang melakukan maksiat. Ya, tempat maksiat, di situ berbaur laki-laki dan perempuan. Apa yang mereka lakukan kita tidak tahu, tetapi inilah sebenarnya yang harus mereka larang supaya tidak ada penyakit di masyarakat. Bukan gereja. Gereja tempat orang beribadah, tempat orang kudus, tempat orang memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, tempat orang membaca firman Tuhan, tempat orang berdoa buat bangsa dan negara ini. Makanya saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita lakukan penginjilan. Kita beritakan Injil, ya. Kita injili Indonesia ini, Bapak Ibu. Ya, kita injili dengan Indonesia ini. Dan saudara semuanya yuk dukung dalam doa. Doa sungguh-sungguh, saudaraku. Saya sebagai penginjil setiap waktu, Bapak Ibu, ya. 3 hari sekali saya berangkat ke sana melakukan penginjilan. Ke Cirebon. Di samping berdoa untuk daerah Cirebon, saya ke sana melakukan penginjilan dengan teman-teman. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget harus dukung dalam doa supaya daerah sana benar-benar dilawat Tuhan secara luar biasa. Ada pertobatan di sana. Ya, ada jamahan Tuhan di sana. Sehingga banyak orang percaya kepada firman yang hidup. Firman yang membawa kita ke surga. Firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini bisa mencerahkan teman-teman kita di sana. Dan saya mengajak saudara semuanya untuk bergandengan tangan, kita lakukan penginjilan, kita berdoa sungguh-sungguh untuk daerah Cirebon agar benar-benar dilawat Tuhan, saudaraku.
tugas kita semua. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk saing-saingan sesama kita, tetapi kita dipanggil untuk bergandengan tangan, kita melayani Tuhan sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat doa, lewat dana, maupun lewat motivasi yang saudara berikan kepada saya. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.